Halo anak-anakku, senang bertemu lagi dengan kalian semua. Baik, Pak Destanto akan melanjutkan pelajaran kita. Tema 1, subtema 1. Seharusnya hari ini kita belajar pembelajaran 3, tetapi sebelum masuk ke pembelajaran 3, Pak Destanto akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang macam-macam penyerbukan. Kita lihat di sini ada 4 macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita lihat pada gambar ini, kita anggap 1, 2, 3, 4 ini merupakan bunga kembang sepatu, yang ini nanti jenisnya berbeda. Kita lihat dulu penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Ini ya, pada bunga yang sama. Ya. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ini satu tumbuhan, tapi jenis bunganya berbeda, tapi masih satu tumbuhan. Kita buat ini bunga yang pertama, bunga yang kedua. Ini serbuk sarinya jatuh di kepala putih pada bunga yang kedua. Ini dinamakan penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ini merupakan tumbuhan pertama, sedangkan ini tumbuhan ketiga. Bunga yang kedua pada tumbuhan pertama, serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada tumbuhan yang kedua. Dinamakan penyerbukan silang. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ingat ya, artinya tumbuhan yang beda. Tadi Pak Destanto sudah katakan di awal, ini merupakan bunga kembang sepatu, yang ini beda dari bunga kembang sepatu. Serbuk sari pada bunga ini akan jatuh di bunga yang lain atau jenis tumbuhan yang lain, dinamakan penyerbukan bastar. Ya, ini macam-macam penyerbukannya anak-anakku. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Sebelum ke pembelajaran ketiga, Pak Destanto akan berikan satu informasi. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan angin. Ingat ya anak-anakku semua. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga, kita masih berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di pembelajaran 1 kemarin kita belajar secara generatif, sekarang kita lihat vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Kita lihat perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Beda dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ingat ya, kalau di generatif ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. Sedangkan vegetatif tidak. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Ingat ya, secara alami maupun buatan. Kita lihat gambar pada layarmu, ada pohon pisang. Dia termasuk ke alami atau buatan. Kita lihat. Ini kamu pasti tahu ya apa nama tumbuhan ini. Kita lihat. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ingat ya, secara alami. Yang pertama, tunas. Contohnya apa saja ya perkembangbiakan secara tunas, yaitu pisang seperti gambar yang sebelumnya tadi, dan tumbuhan yang lain ada di rumahmu atau ada di hutan atau ada yang tempat lain, yaitu pohon bambu. Ya, itu bertunas. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Sedangkan umbi batang itu pada tumbuhan kentang dan umbi jalar. Umbi akar yaitu pada wortel, lobak, dan singkong. Sedangkan geragi
yaitu rumput teki dan stroberi. Akar tinggal yaitu pada tumbuhan kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang ketujuh spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Sudah terjawab ya, pada tumbuhan ini berkembang biak secara apa? Baik, jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Ini bisa nanti kamu lihat di buku bebenamu, ada contoh-contohnya. Baik, selanjutnya, apa sih keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi? Ada keuntungannya. Kita lihat apa saja keuntungannya. Yang pertama, menghasilkan tumbuhan yang anakan yang persis dengan tumbuhan induknya. Ya, sama dengan induknya. Yang kedua, yaitu menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih, seperti anggrek. Anggrek kan kita tanam nggak ada si benihnya tapi sulit. Dan yang keempat, dapat mengendalikan tumbuhan asli yang dihasilkan. Inilah keuntungan-keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan secara cangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya tentang bahasa Indonesia, tentang ide pokok dalam teks laporan. Kamu pasti tahu ya apa itu ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Sudah tahu ya apa itu kalimat utama, kalimat penjelas. Dan ketiga, tentukan informasi yang terdapat pada kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Bagaimana ya Pak Desta bentuk diagramnya? Kita lihat. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Lihat, ada judul teks, laporan, baru ide pokok paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran 3 hari ini. Tugas dan latihan Bapak akan kirim melalui Google Classroom. Kamu harus buka Google Classroom karena ada tugas di situ. Baca soalnya dengan baik, baca aturannya dengan baik supaya tidak salah ya. Karena biarpun jawabanmu benar, kalau kamu salah mengirimnya, Pak Destanto jamin kamu tidak akan mendapat nilai. Tetapi kalau kamu mengerjakannya sesuai dengan aturan, kamu mendapatkan nilai. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, pembelajaran ketiga. Tunggu pembelajaran selanjutnya, pembelajaran keempat. Pak Destanto ucapkan terima kasih, thank you, dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.